mau dikata, walaupun survei politik menunjukkan 80% masyarakat umum menyatakan puas atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pada kenyataannya, pada realitasnya, di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Tingkat kepercayaan pebisnis dan investor terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari kabinet Pak Prabowo adalah negatif. Coba deh kita perhatikan dua indikator ini. Dua indikator yang rasanya lebih akurat dalam menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang pertama adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, harga saham di bursa saham kita sudah anjlok. Sudah turun secara konsisten. IHSG turun di kisaran 7.700 menjadi 6.500. Dalam kurun waktu 4 bulan, rata-rata harga saham turun sekitar 15%. Data yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, nilai 1 dolar Amerika terhadap rupiah melonjak cukup tinggi. Harga 1 dolar Amerika naik dari kisaran Rp15.000 menjadi sekitar Rp16.500. Dalam kurun 4 bulan, nilai 1 dolar Amerika naik sekitar 10%. Semestinya nih, dua indikator ekonomi ini bisa jadi sinyal bahaya buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Turunnya harga saham dan juga turunnya nilai rupiah, ini mengindikasikan para pelaku bisnis dan investasi multinasional sebetulnya ragu akan masa depan ekonomi negara kita. Selain dua indikator tadi, IHSG dan kurs dolar, masih banyak indikator ekonomi yang mestinya sudah mengkhawatirkan kita semua. Sadarlah, kondisi ekonomi Indonesia nggak secerah yang dikatakan oleh Pak Prabowo maupun Opung Luhut Panjaitan. Indonesia benar-benar menuju awan gelap. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan adalah terjadinya deflasi atau penurunan harga di 2 bulan pertama tahun 2025 di bulan Januari dan Februari. Awal minggu lalu, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen yang menunjukkan kalau di bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,48% terhadap bulan sebelumnya. Komoditas utama penyebab turunnya harga adalah diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Deflasi di bulan Februari ini melanjutkan situasi di Januari yang mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 0,76% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga dalam 2 bulan secara berturut-turut seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya kalau daya beli rakyat, khususnya kelas menengah, sudah turun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang sehingga harus mengurangi belanja. Indikasi ini dikuatkan juga dengan meningkatnya pinjaman online masyarakat yang naik sekitar 45% dalam setahun terakhir. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yang cuma naik 30%. Selain pinjaman online, pinjaman rumah tangga ke bank juga bertambah, naik sekitar 10% dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu, seperti sudah banyak diberitakan, kita pun menghadapi gelombang PHK massal. Seperti yang terjadi di pabrik Sritex, pabrik Sanken, pabrik alat musik Yamaha, 2 pabrik sepatu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu atau bahkan mungkin seratusan ribu buruh pabrik sudah kehilangan sumber pendapatan dan sumber penghidupan mereka. Penghematan atau efisiensi pemerintah membuat situasi ekonomi yang sulit ini menjadi semakin runyam. Industri perhotelan jadi korban pertama akibat lembaga-lembaga pemerintah nggak lagi melakukan kegiatan di hotel-hotel. Industri perhotelan dikabarkan sudah mulai juga melakukan PHK kepada para karyawannya akibat sepi pengunjung. Selain industri perhotelan, para kontraktor dan pekerja infrastruktur juga mulai bakal banyak yang menganggur.
akibat berkurangnya proyek-proyek pembangunan pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bisnisnya pada proyek pemerintah. Semua industri tersebut, perusahaan di bidang tersebut, dan juga pekerja di sektor tersebut, mereka semua bakal menghadapi masa-masa yang sulit karena sepi pekerjaan. Dari sektor perdagangan, kita membaca pemberitaan kalau pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta ternyata nggak seramai biasanya di awal bulan Ramadan ini. Padahal, biasanya setiap menjelang puasa, geliat di pasar-pasar sudah mulai terasa dan meningkat tajam. Kondisi pasar-pasar ini jadi penegas kalau daya beli masyarakat sudah menurun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Di harga mati. Teman-teman, kita telah melihat dari cuplikan video yang dimana dari beberapa isu-isu atau berita yang telah kita dengar kemarin bahwa dari mantan presiden sebelumnya yaitu Jokowi, itu dia akan menyebarkan atau telah menyebarkan bahwa dia akan membuat partai baru yaitu Super TBK. Teman-teman, mungkin ini salah satu bagian dari politiknya yang dimana salah satu untuk mencari dan untuk menamakan bahwa dia tidak hanya selesai jabatan di saat di Pilpres 2024 kemarin, tetapi dia masih lanjut untuk melanjutkan yang dimana melanjutkan karir atau kinerja untuk mencari beberapa hal-hal yang mungkin ia inginkan. Teman-teman, mungkin dari beberapa video-video sebelumnya atau berita yang telah kita lihat bahwa masih banyak yang telah disoroti oleh beberapa warga masyarakat atau kritikan-kritikan negatif yang kemana bahwa masih terpendam bahwa dari mantan presiden sebelumnya telah melakukan yang telah kita dengar bahwa ada isu tentang korupsi, tentang pagar laut, tentang pengoplosan Pertamax. Mungkin ini salah satu bagian dari kerja atau tindakan yang ia lakukan, dan beberapa juga komplotan atau yang bersangkutan dari hal-hal tersebut. Inilah yang mereka lakukan dan inilah yang mereka inginkan untuk menguasai, bahwa mereka melakukan ini untuk mencari atau menamakan bahwa mereka itu adalah salah satu bagian dari yang terburuk, mungkin kita bisa bilang ya, yang terburuk dari beberapa terlihat dari mata masyarakat. Mungkin ini bisa bilang kekejaman yang mereka lakukan ini akan dilakukan tindakan atau penyelesaian oleh presiden kita yang sekarang yaitu Prabowo Subianto. Inilah mungkin kinerja-kinerja mereka yang tidak bisa dilihat, tetapi kenyataannya membuat masyarakat tertindas. Teman-teman, kita akan juga membacakan beberapa komentar dari masyarakat bahwa mereka telah melihat bukti-bukti dari oligarki yang melakukan hal-hal tindakan atau kelicikan di negara kita ini. Di sini dia mengatakan bahwa inilah buktinya Konoha dikuasai oleh oligarki. Anti klimaks dalam kasus pagar laut dan pengoplosan Pertamax, 11 naga inilah yang mengatur Konoha. Wajar Indonesia semakin gelap. Dulu saya suka sama Jokowi, 2 periode saya dukung, tapi semenjak Gibran maju dengan menabrak konstitusi, sekarang dah mulai kelihatan. Partai apapun yang berkaitan dengan Jokowi, jungkelkan, harus itu harus. Partainya para koruptor super culas. Aku cuman salah ngomong, jutaan umat Islam demo berjilid-jilid untuk memenjarakannya. Bisakah kita ulangi demo kayak gitu untuk mendesak pemerintah dan DPR agar segera sahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati buat para koruptor? Ya semoga aja sih.
Ya Allah, selamatkan dunia akhirat para tapan sembilan naga dan para pengkhianat NKRI. Siapa bilang Jokowi nggak punya dana lagi untuk bikin partai TBK? Ya, kita tidak tahu dari mana dana dia, teman-teman ya. Justru Jokowi lah sekarang ini orang terkaya di Asia. Anfa Presiden, Pak, pilihan rakyat jadi tegas dan jangan takut sama siapapun. Betul sekali. Kita juga akan koalisi ke sesama rakyat membentuk super TBK, karena sejatinya rakyat bawalah yang mempunyai saham terbesar Republik ini. Lucunya negeri ini, setiap ada kasus besar, datang jaksa meeting sama presiden, ngopian hilang rasa malu. Harusnya jaksa agung cepat tangkap menteri yang bertanggung jawab, yang ditangkap malah kelas terinya parah. Prabowo Subianto harus bisa mengendalikan taipan oligarki untuk mematuhi hukum yang berlaku di NKRI ini. Jangan seperti Jokowi dikendalikan oleh taipan oligarki. Insya Allah secepat mereka tersebut dipanggil Yang Maha Kuasa. Semua menyebut dengan istilah sebelah naga, tapi maaf jika saya terpaksa menyebut mereka itu dengan istilah sebelah serigala yang siap menerkam siapa saja di NKRI ini, termasuk Presiden Republik Indonesia, sekalipun yang tidak patuh dengan kemauan para serigala tersebut. Kembali 98 baru mantap. Benar, Bung. Inilah nasib negara ini yang tak maju-maju dari dulu, sebabkan kerasukan oknum-oknum pejabatnya. Rakyat hanya sebagai topeng untuk memperluas nafsu kerakusannya. Malangnya nasibmu negeriku dan rakyat negeri ini. Semoga Allah akan membalas kerakusan pejahat berdasar ini. Amin, amin. Teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman dengan beberapa oligarki yang ingin menguasai kekuasaan sendiri? Silakan isi tanggapan teman-teman di kolom komentar. Salam NKRI, harga mati.